Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ajar ini akan dibahas tentang logika. Logika adalah suatu disiplin ilmu yang berhubungan dengan metode berpikir. Pada tingkat dasar, logika memberikan aturan-aturan dan teknik-teknik untuk menentukan apakah suatu argumen yang diberikan adalah valid. Pada bagian pertama dibahas tentang pernyataan majemuk dan penghubung logika. Unit terkecil yang berhubungan dengan logika adalah kalimat. Kalimat-kalimat yang diperhatikan dalam logika bukan sebarang kalimat, tetapi kalimat-kalimat yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Pernyataan adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Istilah lain dari pernyataan adalah proposisi atau kalimat tertutup. Jika sebuah pernyataan benar, maka nilai kebenarannya benar. Jika sebuah pernyataan salah, maka nilai kebenarannya adalah salah. Contohnya, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Air adalah benda padat. Ya, jadi pernyataan yang pertama 2 plus 3 sama dengan 5 adalah benar. Air adalah benda padat adalah pernyataan yang bernilai salah. Contoh yang bukan pernyataan, ini biasanya adalah kalimat yang berupa perintah atau pertanyaan, atau juga kalimat yang memuat variabel. Ya. Contohnya, X lebih besar dari 3, jadi X adalah variabel yang menunjukkan bilangan. Selanjutnya adalah pengertian pernyataan majemuk. Pernyataan atau proposisi dan penghubung logika adalah unsur dari dasar logika proposisional. Dalam logika, huruf-huruf P, Q, R melambangkan variabel-variabel pernyataan. Artinya variabel yang dapat diganti dengan pernyataan. Contohnya adalah P, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Q, 2 adalah bilangan prima. Pernyataan-pernyataan yang disajikan di atas disebut pernyataan primitif. Variabel-variabel pernyataan dapat digabungkan dengan penghubung logika, akhirnya diperoleh pernyataan majemuk. Tabel yang menyajikan nilai dari sebuah pernyataan majemuk untuk semua nilai yang mungkin dari variabel penyusunnya disebut tabel kebenaran. Dalam membuat tabel kebenaran, ditulis T untuk benar dan F untuk salah. Selanjutnya adalah penghubung logika. Dalam logika terdapat 5 jenis penghubung logika untuk menggabungkan pernyataan-pernyataan menjadi pernyataan majemuk. Yang pertama adalah negasi, kemudian konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, secara simbolik, negasi dilambangkan dengan seperti di tabel, ya. Jadi istilah lain adalah tidak, kemudian konjungsi, dan kemudian disjungsi atau implikasi jika, maka, biimplikasi jika dan hanya jika. Logika ini juga seperti penghubung logika, ini seperti halnya di operasi bilangan, ini juga mempunyai prioritas. Nah, dalam logika, negasi mempunyai prioritas yang tinggi, kemudian konjungsi, kemudian disjungsi, implikasi, kemudian yang terakhir adalah biimplikasi. Ini artinya apa? Bahwa penghubung dengan prioritas lebih tinggi harus diselesaikan lebih dahulu. Masalahnya apabila ada soal yang tidak dihubungkan atau tidak ada semacam kurung gitu ya, maka prioritas ini perlu diperhatikan. Ya. Selanjutnya, negasi. Misalkan kita punya tabel kebenaran dari negasi, kita punya pernyataan P, jika P benar artinya negasinya adalah salah. P salah, negasinya adalah benar. Nah, contoh sederhana dari negasi ini adalah, misalkan P adalah 2 plus 3 itu lebih besar 5, maka negasinya adalah 2 plus 3 lebih kecil atau sama dengan 5. Contoh lain, 5 min 2 sama dengan 3. Negasinya adalah 5 min 2 tidak sama dengan 3.
Nah, selanjutnya adalah penghubung logika konjungsi. Nah, sesuai dengan tabel kebenaran dari konjungsi P dan Q, jadi kebenaran dari sebuah konjungsi P dan Q itu jika P-nya benar, Q-nya juga benar. Jika salah satu di antara P dan Q itu salah, maka konjungsi PQ adalah salah. Selanjutnya adalah penghubung logika disjungsi. Istilah lain adalah atau. Nah, dalam hal ini disjungsi ada dua macam, dalam arti inklusif, ya. Kadang-kadang ditulis dan slash atau juga secara eksklusif dilambangkan biasanya ada garis bawah, ya. Nah, seperti dilihat di tabel, bisa kita bandingkan bahwa atau dalam arti inklusif dan eksklusif. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai kebenaran dari disjungsi P atau Q itu adalah jika salah satu benar, maka disjungsinya juga benar. Tetapi dalam arti eksklusif, disjungsi PQ itu akan benar-benar jika salah satu atau tepat salah satu P atau Q itu adalah benar. Jika kedua-duanya salah atau benar, maka disjungsi PQ salah. Selanjutnya adalah implikasi dulu. Pernyataan majemuk jika P maka Q itu dilambangkan dengan ya P panah Q. Jadi ini disebut pernyataan bersyarat atau implikasi. Pernyataan P kita namakan hipotesis atau antecedent dan Q disebut konklusi atau konsekuen. Ya, kita lihat tabel kebenaran dari implikasi PQ. Bisa kita perhatikan dalam kolom 3 bahwa implikasi PQ itu akan bernilai salah jika P-nya benar, Q-nya salah. Selain itu bernilai benar. Jadi misalkan P benar, Q-nya benar, maka implikasi PQ benar. Demikian juga apabila P-nya salah, apapun yang terjadi di Q, maka implikasi PQ adalah benar. Nah, contoh sederhana adalah P2 adalah bilangan prima, benar. Q2 lebih kecil 4, benar. Berarti implikasi jika 2 adalah bilangan prima, maka 2 lebih kecil 4 ini adalah suatu implikasi yang benar sesuai dengan baris yang pertama. Selanjutnya adalah biimplikasi. Pernyataan majemuk P jika dan hanya jika Q dilambangkan dengan P anak panah bolak-balik Q, ya, disebut biimplikasi atau ekivalensi. Biimplikasi PQ dapat dinyatakan sebagai P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q. Nah, kalau kita lihat tabel kebenaran dari biimplikasi PQ, bisa kita perhatikan bahwa dalam kolom ketiga, biimplikasi PQ akan benar jika P benar, Q benar, atau P salah, Q salah. Jadi biimplikasi jika salah satu P atau Q bernilai salah, maka biimplikasi PQ adalah salah. Nah, contoh sederhana adalah 3 lebih kecil 4 jika dan hanya jika 4 min 3 lebih besar 0. Jadi P-nya itu benar, Q-nya juga benar, ya. Jadi ini sesuai dengan baris yang pertama tadi, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam contoh berikut akan diberikan contoh biimplikasi. Jadi pernyataan jika P maka Q ini ekivalen dengan jika tidak Q maka tidak P. Jadi bisa kita perhatikan dalam tabel kebenaran berikut bahwa jadi bisa kita kerjakan urutannya adalah PQ, kemudian implikasi PQ, kemudian negasi Q, ya, jika negasi Q, kemudian negasi P, kemudian kita bisa lihat dari kolom yang ketiga, kemudian dan kolom yang 6, ya, bisa kita lihat itu bernilai sama, jadi nilai kebenarannya sama. Dengan demikian maka biimplikasi dari kedua pernyataan ini antara implikasi PQ dan implikasi tidak Q dan tidak P bernilai
sama atau benar. Ya, demikian tadi video yang pertama, bagian pertama tentang pernyataan, kemudian pernyataan majemuk dan penghubung logika. Nah, ini sebagai dasar untuk materi-materi selanjutnya yang berkaitan dengan pernyataan majemuk dan hukum-hukum logika.